Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dimanapun anda berada ya teman-teman ya. Dari sini salam silaturahmi ya. Saya pengrajin tahu dari Lampung. Dan di sini saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Di sini saya bukan berarti menggurui teman-teman, tetapi saya hanya ingin berbagi pengalaman apa yang pernah saya alami dan saya bisa ya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, untuk hari ini brengsek teman-teman ya, di dalam itu masih pada proses teman-teman. Ini sedangkan saya di luar. Konten hari ini teman-teman ya, konten hari ini kita akan membalas sebuah komentar dari Mas Yana Pradana. Nah ini Mas Yana Pradana ini masih pertama kali atau masih mau mulai pembuatan tahu teman-teman, mau jadi pengrajin tahu dia teman-teman ya. Semangat terus buat Mas Yana Pradana. Ada di sini Mas Yana Pradana berkomentar, "Mas, saya mau produksi tahu dengan dandang ukuran dia 70 cm, diameter 42 berapa ya, saya nggak baca teman-teman. Intinya di situ dengan takaran 3 kilo teman-teman ya, 3 kilo, diameter 70. Itu dengan tahunya bagaimana Mas?" Ya saya rasa sih bagus ya teman-teman ya. Saya rasa bagus. 3 kilo, 3 kilo kedelai. Ya saya sarankan ini bukan buat Mas Yana Pradana saja, buat semuanya tanpa terkecuali buat teman-teman kita. Kalau mau proses pembuatan tahu itu yang lebih baik namanya perintis ya teman-teman ya. Yang namanya perintis itu kan nggak langsung bisa produksi banyak ya, nggak langsung bisa produksi lama. Kalau takaran 3 kilo itu lebih bagus loh teman-teman ya. Saya katakan dengan takaran 3 kilo itu lebih bagus. Karena mengapa? Di setiap perebusan semakin dikit untuk perebusannya, dia semakin mudah atau semakin tanak teman-teman. Nah karena mengapa saya bisa bicara seperti itu ya, itu ada perbedaannya sangat jauh teman-teman. Dulu saya di waktu belajar ya, itu kan saya belajar nggak cuman 1 atau 2, 3, 4, 5, 6 pabrik ya teman-teman. Dan di situ modelnya tuh berbeda-beda. Nah dari situlah saya mencari mana ada kelebihan dan mana ada yang, maksudnya tuh saya mencari yang simpelnya tahu itu tetap sempurna atau bagus ya teman-teman ya. Kalau kita memakai takaran 3 kilo dan memakai sistem perebusan, entah itu pakai tungku jadi ya atau dandang itu. Kalau dulu sih saya memakai wajan yang ukuran ya lumayan gede lah. Itu ukuran 28. Wajan itu ukuran 28. Nah, kalau dandang itu nanti intipnya Mas Yana. Intipnya yang susah ngambilnya ya biasanya ya. Sebisa apapun orang itu membuat pasti ada intip atau keraknya. Tapi kalau kita menggunakan wajan itu kita mudah teman-teman untuk pengambilan intipnya nanti atau keraknya, karena di waktu perebusan itu yang pasti sudah ada keraknya teman-teman. Kalau menggunakan wajan itu wajannya ukuran 28 atau 30, lebih besar lagi nggak apa-apa, itu dengan takaran 3 kilo. Di situ pun tahunya hasil akhirnya nanti dia sangat sempurna banget teman-teman. Matangnya tuh bisa tanak ya, dan bisa sangat sempurna. Itu lebih bagus Mas Yana Pradana ya, buat takaran 3 kilo. Nah, kan tetapi ya memakan waktu yang sangat lumayan lama teman-teman. Kalau kita proses ya kalau kita awal pembukaan itu mah produksi 50 kilo itu mah untung-untungan ya. Dulu saya produksi awalan itu 20 kilo, 30 kilo teman-teman. Itu hanya menggunakan wajan satu. Jadi wajan satu itu saya buat untuk perebusan. Setelah perebusan selesai, saya ganti buat penggorengan. Jadi wajan satu saya jadikan dua fungsi ya. Saya jadikan dua fungsi. Yang namanya perintis ya teman-teman ya. Nah, akan tetapi lama kelamaan ini teman-teman, alhamdulillah kalau saya memakai sistem seperti itu sangat memakan waktu ya,
yang sangat lama proses pembuatannya, sehingga saya sudah membuat seperti ini. Dulu saya memakai drum bekas, yang kalau agak yang lebih tebal itu dia bekas Prestos apa ya teman. Kalau bekas minyak goreng apa oli itu ketebalannya kurang. Kalau bekas Prestos itu masih, dia ketebalannya tuh masih 0, berapa itu, 1, berapa atau 0, berapa itu. Nah itu saya menggunakan satu drum itu, di kala itu saya sudah mencapai 75 kilo ke 1 kintal. Itu saya menggunakan penguapan. Dan saya sarankan lagi di sini yang mau proses pembuatan tahu pertama ya, ya saya katakan tadi kan nggak langsung pesat ya teman-teman, nggak bisa ya mungkin teman-teman bisa langsung pesat, yang namanya rezeki. Dan ini kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Moga saja teman-teman barusan buka del langsung iso giling akeh ngono ya, syukur alhamdulillah teman-teman ya. Itu berarti dalane sampean, rezekine sampean ya. Ini nang kono ki ade kudu tekun lan telaten. Nah di situ teman-teman ya, saya sarankan kalau masih produksi satu kiranya 20 kilo 30 kilo, sama jangan menggunakan uap ya, jangan menggunakan uap seperti ini. Ini kapasitas sudah main 1 kintal hingga sampai 2 kintal lebih, baru hitungan kalkulator manajemen kita baru masuk di sini. Tapi kalau sampean produksi 20 kilo atau 30 kilo, itu saya rasa memakan kayunya sangat lumayan ya teman-teman ya. Karena di sini kita awal mula itu harus merebusnya dulu air ini, merebus air agar dia mendidih ya, itu sangat memakan kayu. Nah setelah itu baru kita metode perebusan. Nah kalau kita hanya menggunakan kalau kita proses hanya 20 kilo, nanti sak lepan entek teman-teman. Jadi eman-eman kayune dhewe yang pertama mau nggih pemanasan. Nah nggo tunggu jadi begitu cedek geni, begitu teten geni ya, itu kan kita bisa langsung proses, jadi nggak memakan kayu yang sangat banyak gitu loh teman-teman. Cuman kalau sudah banyak ya nggak apa-apa ya, kita lebih simple memakai uap. Dan kalau kalau proses kita pembuatan kita sudah mencapai 1 kintal lebih, bukan 2 kintal lebih kan, uap itu masih tersisa sangat banyak teman-teman. Jadi untuk durasi hitung-hitungan kayunya kita masih ada lah, maksudnya enggak ya, yang boros kan awalnya saja teman-teman. Kalau pakai uap ini awalnya saja ya, awalnya saja dia memakan kayu sangat lama ya. Kalau buat untuk Masiana Pradana itu bagus teman-teman, walaupun sampai memakai dandang ukuran 70 cm 70 intinya ada selang untuk di waktu 70 cm itu berapa ya, 80 ya, lumayan tinggi lah itu, nggak apa-apa. Kalau 3 kilo itu cukup, itu bagus, sudah 70 cm tingginya itu ya. Karena di waktu perebusan kedelai itu kan, dia naik ya teman-teman, itu harus ada tempat untuk ruang untuk naiknya dia. Setelah naik nanti disiram, naik lagi disiram itu. Jadi dikasih sela ya, lah intinya ya, untuk di waktu perebusan nanti naik siram. Kalau asli mendidih dia akan naik teman-teman ya, yang bagus seperti itu. Intinya ada sela lebih panjang. Soalnya dulu ya saya pernah juga 3 kilo, takaran 2 kilo memakai drum yang dipotong. Drum itu teman-teman, drum yang dipotong menjadi 2 bagian, itu takaran 2 kilo. Itu cukup di situ teman-teman ya. Dari sini buat Mas Yana dan buat teman-teman kita semua, jangan lupa dibantu dengan like, comment, dan subscribe-nya teman-teman. Pencet tombol subscribe-nya agar setiap channel Tahu Lebada ini mengupload video sama tidak pernah ketinggalan, atau langsung mendapatkan notifikasi
setiap saya mengupload video yang terbaru teman-teman ya. Oke, dari sini saya Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat dan jangan pernah lelah untuk berjuang rupiah teman-teman. Yeah.